Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 8 saham LQ45 masih murah dan bagus. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di bulan Februari tahun 2022 ini, IHSG kembali mencetak rekor tertingginya. Saham-saham big caps termasuk yang ada di indeks LQ45 juga naik signifikan. Meski begitu, ternyata belum semua saham di indeks LQ45 yang mengalami kenaikan harga. Bahkan, ada beberapa saham yang valuasinya masih cenderung rendah. Nah, di video ini, Mimin mau bahas 8 saham di indeks LQ45. Tolak ukur yang digunakan adalah semuanya punya valuasi PBV kurang dari 1 kali. Apakah dari 8 saham ini ada yang bikin kamu tertarik? Mungkin saja ada yang fundamentalnya bagus dan bisa memberi capital gain di masa depan. Oh ya, tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu analisa dulu sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Sekarang mari kita langsung bahas saja. Pertama, Pegas. Saham ini listing pada tahun 2003 dan bergerak di sektor energi. Perusahaan mempunyai modal sebanyak 35,28 triliun. Saat video ini dibuat, Pegas mampu mencetak laba sebanyak 4,01 triliun. Saham ini punya valuasi PBV 0,95 kali dengan PER 6,26 kali. Sedangkan untuk sisi DER berjumlah 168,48%. Saham ini tercatat tidak membagi dividen di tahun 2021. Adapun kinerja harga saham ini di tahun 2022 adalah naik 2,55%. Kedua, Match. Saham ini listing pada tahun 1994 dan bergerak di sektor energi. Perusahaan mempunyai modal sebanyak 14,98 triliun. Saat video ini dibuat, Match mampu mencetak laba sebanyak 0,79 triliun. Saham ini punya valuasi PBV 0,92 kali dengan PER 13,13 kali. Sedangkan untuk sisi DER-nya berjumlah 376%. Saham ini tercatat tidak membagi dividen di tahun 2021. Adapun kinerja harga saham ini di tahun 2022 adalah naik 20,17%. Ketiga, Tekim. Saham ini listing pada tahun 1990 dan bergerak di sektor basic materials. Perusahaan mempunyai modal sebanyak 23,52 triliun. Saat video ini dibuat, Tekim mampu mencetak laba sebanyak 2,46 triliun. Saham ini punya valuasi PBV 0,91 kali dan PER 6,55 kali. Sedangkan DER-nya berjumlah 86,51%. Saham ini membagi dividen dengan yield 0,35%. Adapun kinerja harga saham ini di tahun 2022 adalah minus 6,31%. 4. PBTN. Saham ini listing pada tahun 2009 dan bergerak di sektor finansial. Perusahaan mempunyai modal sebanyak 21,41 triliun dan saat video ini dibuat, PBTN mampu mencetak laba sebanyak 2,38 triliun. Saham ini punya valuasi PBV 0,88 kali dengan PER 7,91 kali. Sedangkan DER-nya berjumlah 1.637%. Saham ini tercatat tidak membagi dividen di tahun 2021. Adapun kinerja harga saham ini di tahun 2022 adalah naik 2,60%. 5. MNCN. Saham ini listing pada tahun 2007 dan bergerak di sektor consumer cyclicals. Perusahaan mempunyai modal sebanyak 16,27 triliun dan saat video ini dibuat, MNCN mampu mencetak laba sebanyak 1,68 triliun. Saham ini punya valuasi PBV 0,82 kali dengan PER 5,94 kali. Sedangkan DER-nya berjumlah 20,76%. Saham ini membagi dividen dengan yield 0,90%. Adapun kinerja harga saham ini di tahun 2022 adalah turun sebanyak 1,67%. Keenam, Wika. Saham ini listing pada tahun 2007 dan bergerak di sektor infrastructures. Perusahaan mempunyai modal sebanyak 13,57 triliun dan saat video ini dibuat, Wika mampu mencetak laba sebanyak 0,10 triliun.
Saham ini punya valuasi PBV 0,75 kali dengan PER 72,76 kali. Sedangkan DER-nya berjumlah 379,70%. Saham ini tercatat tidak membagi dividen di tahun 2021. Adapun kinerja harga saham ini di tahun 2022 adalah naik sebanyak 2,71%. Ketujuh, INKP. Saham ini listing pada tahun 1990 dan bergerak di sektor basic materials. Perusahaan mempunyai modal sebanyak 64,68 triliun dan saat video ini dibuat, INKP mampu mencetak laba sebanyak 5,47 triliun. Saham ini punya valuasi PBV 0,62 kali dengan PER 5,54 kali. Sedangkan DER-nya berjumlah 86,55%. Saham ini membagi dividen dengan yield 0,66%. Adapun kinerja harga saham ini di tahun 2022 adalah turun sebanyak 3,51%. 8. PTPP. Saham ini listing pada tahun 2010 dan bergerak di sektor infrastruktur. Perusahaan mempunyai modal sebanyak 10,73 triliun dan saat video ini dibuat, PTPP mampu mencetak laba sebanyak 0,15 triliun. Saham ini punya valuasi PBV 0,60 kali dengan PER 37,55 kali. Sedangkan DER-nya berjumlah 391,23%. Saham ini tercatat tidak membagi dividen di tahun 2021. Adapun kinerja harga saham ini di tahun 2022 adalah naik sebanyak 5,56%. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini kesimpulan yang bisa disampaikan. 1. PTPP menjadi saham yang punya valuasi PBV terendah di LQ45, khususnya saat video ini dibuat. Valuasi PBV PTPP sekitar 0,60 kali. 2. INKP menjadi saham yang punya modal dan laba terbesar dari 8 saham yang dibahas. Ketiga, MNCN menjadi saham yang punya rasio DER terendah, di mana hanya 20,76% saja. Keempat, Match menjadi saham dengan kenaikan harga tertinggi selama tahun 2022, yaitu 20,17%. 5. Dari 8 saham yang dibahas, tidak ada satupun saham yang menarik dari sisi dividen. Semoga dengan video ini kamu mendapat informasi baru ya. Selalu ingat bahwa ini bukan rekomendasi dan kamu perlu analisa lebih dalam sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Thank you.